Jadi sekarang kita lagi berdua aja karena yang lain itu lagi Pada sibuk. sibuk, Jadi sibuk kita sama ini lagi kerjaannya. kita habis ini juga sih, kita habis bikin video endorsean gitu. Terus Yaps. ada waktu luang nih, kita bikin vlog aja kayak gitu. Terus buat kalian yang baru klik video ini sama yang udah subscribe lama, kita ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di channelnya kami. Dan sekarang kita lagi mau bahas tentang, pernah nggak sih kalian berteman atau berpasangan sama orang yang toksik? Yes. Gitu. Jadi kita di sini sharing aja. Kalau misalkan aku juga mau berbagi pengalaman ke kalian juga, ada yang sama nggak pengalamannya sama kayak aku, mungkin juga sama kayak Ica, gitu kan? Tapi kamu pernah ngerasain ya? Oh sering. Kalau aku sering sih, mau pertemanan ataupun dalam hubungan aku yang dulu kayak gitu. Alhamdulillah kan sekarang pasangan aku yang sekarang pengertian banget. Ayah. Ya. Jadi di Instagram dulu kan memang aku kan mainnya nggak YouTube ya. Dulu tuh aku mainnya tuh Instagram. Besar di Instagram lah. Besar di Instagram gitu. Terus juga kan mungkin aku juga sering banget, kalian juga mungkin udah pernah tahu kalau misalkan aku ini mungkin terkenalnya karena nyinyiran seperti itu. Nah aku bikin nyinyiran itu kan memang karena aku alamin gitu, karena memang orang itunya memang cari masalah. Jadi aku up di story ini kesalahan aku aja kayak gitu. Jadi bukan hanya sekadar nyinyir aja. Mungkin gitu. juga banyak, kalian juga mungkin banyak yang bilang, kok banyak banget sih yang masalah sama Teteh ya? Aku juga nggak tahu kenapa, gitu kan. Padahal kalau misalnya aku nggak pernah cari masalah, enggak, gitu kan. Ya memang kalau manusia itu selalu merasa dia tuh paling benar. Mungkin juga aku juga introspeksi diri ke aku juga, mungkin ada kesalahan aku yang nggak disengaja, mungkin gitu kan. Atau enggak ada omongan aku yang bikin dia sakit, yang menurut aku bener, tapi kan belum tentu menurut orang lain benar. Iya. Bener nggak sih? Iya. Ya kayak gitu. Kalau kamu sih? Apa nih? Pernah nggak? Pastilah pernah ngalamin. Jadi kita sekarang lebih ngebahas dulu ke pertemanan yang toksik kali ya. Nah, pertemanan yang toksik itu seperti apa sih? Nih, kayak misalnya aku dulu pernah buka Q&A. Dulu aku pernah buka Q&A tentang pertemanan kayak gitu. Nah, banyak juga nih yang DM, yang nanya kayak gitu. Kak, gimana sih cara ngadepin orang yang toksik, orang yang baik di depan, buruk di belakang, terus gimana ini buat teman yang nikung, yang kita Apa ditikung? siapa? Kamu? Kalau ngomong masalah nikung penikung itu sering banget. Jadi makanya kalau misalnya sekarang aku ini lebih ke hati-hati, Ya. lebih ke milih-milih, dan aku ini tipikal orang yang nggak pernah nikung juga. Ya. Jadi kalau menurut aku orang yang nikung itu aku malas untuk ribut sama orang yang nikung. Lebih baik aku udah nggak mau kenal sama dia lagi. Terus kalau misalnya ada yang nanya, apa sih kok mau masalah cowok, kok langsung ini pertemanan? Ya. Gini, kalau misalkan aku sama si A, contoh ya, cewek A, aku berantem sama dia mungkin gara-gara dia jelekin aku, kita berantem, kita masih bisa, aku pribadi nih ya, prinsip aku masih bisa baik lagi sama dia, kita bisa main lagi sama dia, ya. Tapi kalau misalkan urusannya itu nikung pasangan aku, itu aku udah nggak bisa maafin, bahkan untuk kenalnya pun aku udah nggak mau. Kenapa? Karena menurut aku itu hal yang paling jijik. Ya, soalnya kan kalau kayak gitu kan berarti satu dia nggak jujur, terus kepercayaan sih ya, lebih kepercayaan kayak kan gitu. gini, sebelum lu kenal sama cowok gua, lu kenal gua dulu. Kenapa lu bisa nikung cowok gua? Karena memang gua sering bawa pasangan gua ke lingkungan teman-teman gua. Yang kita nggak tahu yang namanya cinta lokasi gitu loh. Iya nggak sih? Kita nggak tahu yang namanya cinta lokasi. Jadi kayak gitulah, menurut gua ngapain juga gua harus capek-capek tenaga berantem sama si cewek tersebut buat ngebelain satu cowok. Nih, gua nggak bisa nyalahin cowoknya juga, karena kenapa? Karena kalau misalkan cowok, ini seru-seru ya buat cowok yang nonton ya. Kalau misalkan cowok itu memang ada sifat bajingan. Pada dasarnya emang bajingan. Maksudnya nggak cuma seusia kita aja, bahkan yang udah tua pun masih begitu. Tapi gue jijik banget sama ceweknya, gitu. Yang udah tahu tapi lu makan juga. Ya, maksudnya mungkin kayak gini. Kan lu juga tahu kan, lu kan berteman juga sama dia, si ceweknya kan berteman juga sama dia. Ini ibaratkan contoh lu juga gitu. kan tahu gitu kan itu pasangannya siapa gitu kan, tapi kenapa masih ya gitulah intinya. Ya gue sempat punya pengalaman kayak gitu, bukan sekali dua kali ya. Makanya kenapa sekarang gue lebih ke pertemanan gue, circle gue lebih sempit banget sekarang. Bukan gue nggak mau berteman sama orang baru atau kayak gimana. Gue berteman sama orang baru hayu-hayu aja, it's okay, nggak ada masalah gitu. Cuma lebih membatasi Lebih aja. kalau misalkan untuk lebih intens banget, Enggak deh ya. Enggak deh, kayak soalnya kalau misalkan ngomong lagi ke masalah pertemanan, hal setoksik apa sih yang belum pernah gue rasain dalam pertemanan maupun pasangan gitu kan.
mungkin kalian juga ada yang pernah ngerasain kayak gue gitu kan. Gue kalau misalkan masalah pertemanan nih, sebelum gue sama teman-teman yang sekarang, gue ini banyak banget teman, ya, bukan 1-2 orang teman. Tapi kenapa ya itu balik lagi, ini mungkin kata-kata dasar yang kayak di saat gue susah dia nggak ada. Itu mungkin kalian juga punya teman seperti itu. Adalah. Ya, yang tololnya ya memang kitanya juga, kenapa kita mau berteman sama orang itu gitu. Jadi sekarang jangan nyalahin orangnya juga. Iya, lebih baik kita introspeksi ke diri kita sendiri juga sih. Kalau menurut lo dia teman-teman lo udah ngerasa toksik, lu mending cabut deh dari circle itu. Lu mending lu cari teman yang baru deh. Banyak kok orang-orang yang mau pasti berteman sama lo. Dulu gue berpikir nggak ada yang mau berteman sama gue karena mungkin satu, gue selalu ngeliat cover. Karena kita juga melihat seorang dari covernya dulu, coy. Iya nggak sih? Iya, dulu gue kayak gitu. Gue berpikir nggak ada yang mau berteman sama gue karena gue nakal. Mungkin nanti kalau misalnya orang main sama gue, tadi sangkanya nakal atau segala macam. Berarti kalau zaman dulu lu berarti bertemannya yang maksudnya yang se-circle sama lu. Iya, gue dulu kayak gitu. Berarti temen gue harus temen yang kayak gitu juga. Iya, dulu gue pikirannya tuh masih kayak gitu, masih primitif mungkin ya, karena gue masih insecure banget gitu. Gue nggak mau berteman sama orang yang kayak contoh nih pakai kerudung atau kayak gimana gitu. Sebenarnya gue pengen banget loh main sama mereka gitu kan. Bukannya gue nggak mau, tapi ya gue ngejaga mereka. Justru dengan nggak maunya gue itu, gue tuh menjaga mereka, menghindari omongan mereka juga. Jadi dulu tuh memang circle gue yang kayak sama-sama kayak gue gitu. Tapi ya semua itu kita nggak akan ada ujungnya karena nggak ada yang ngerem kita. Karena yang namanya hubungan nih, contoh kita ngomong masalah hubungan, kan itu tuh ada kekurangan, ada kelebihan. Si kekurangan tersebut harus diinikan sama kelebihan kita dari pasangan kita, bener nggak sih? Dan maupun itu pun masalah pertemanan. Dan alhamdulillah sekarang gue berteman sama orang yang tepat banget. Gue sahabatan banget sama orang-orang yang tepat banget. Tapi sebelum gue ngedapetin orang-orang ini, ya gue juga dijahatin dulu sama semua orang. Ya, ujiannya banyak lah. Banyak banget. Ada yang di saat gue lagi nggak ada nih kan gue lagi cerita tentang gue ya gitu ya, masalah pertemanan kayak gitu kan. Ini mau yang denger mau nggak ya terserah gitu kan. Gue pernah ada di fase dulu gue nggak sempat berantem sama orang rumah. Gue berantem sama orang rumah, gue sampai diusir dari rumah itu waktu gue 2013an. Itu gue udah lulus. Lulus SMA berarti ya? Gue udah lulus SMA kan, SMA gue kan pakai gitu kan. Gara-gara gue main aja, memang gue dulu nakal, tapi nakalnya tuh nakal normal gitu kan ya. Gue sampai diusir dari rumah karena ya gitu. Terus gue nggak pernah sekolah atau nggak pakai gimana, gue karena gue ngikutin lingkungan mereka yang harus kayak gini gue jadi kebawa, makanya gue nggak pernah pulang atau kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue diusir. Setelah gue diusir, gue berharap orang itu ngejat gue, ngebantu gue, ya nggak sih? Karena kan gue juga sampai dibela-belain kayak gini demi lu, gitu kan? Demi main sama kalian. Tolong dong. Ya udah, pas gue ini tetap cuy, nggak ada. Satu pun nggak ada. Bahkan untuk gua makan pun gua minta uang 5.000 perak aja itu sampai nggak ada. Hilang semua. Hilang. Tak kasat mata jadi hantu semua teman-teman gua di saat itu. Kemana? Jadi pura-pura nggak kenal gitu ya? Anjing banget lah itu. Itu pengalaman ya, itu satu masalah itu banyak banget sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah kayak gitu. Itu gua ngerasa sakit banget. Wah, itu gua dari kosan sampai ke tempat biliar tuh gue jalan. Gue minta duit. Berapa kilo tuh kira-kira? Dari Pasapen 2 sampai Gotong Royong. 2 kilo ada ya, say? Ada. Gue jalan kaki. Karena dulu kan gak ada Grab ya, nggak ada Grab. Terus juga kalau misalkan mana Grab, gue kan lagi nggak ada duit juga, cuy. Dulu kan pakai angkot, say, kayak gitu-gitu. Terus ya perih lah kayak gitu. Jadi lu nih, ya pesannya menurut gue, lu boleh berkorban buat temen lu, tapi lu harus lihat dulu juga temen lu tuh seperti apa juga sama lu, kayak gitu. Kayak gue sekarang sama teman-teman gue, ya alhamdulillah kita saling saling support satu sama lain. Di saat satu yang terpuruk, kita semua bantu buat give up gitu loh, maksudnya yang nggak kayak dulu banget lah. Makanya gue sekarang lebih bersyukur, gue bangga punya mereka, apa gue storyin mereka orang, karena gue baru ketemu titik dimana gue ngedapetin sahabat yang bener kayak gitu. Jadi terus gue juga paling benci sama orang-orang yang fake, karena gue pernah ada di fase itu, fase dimana gue harus terlihat seperti orang lain. Karena yang
namanya lingkungan pertemanan itu, contoh kita main sama si A, kita juga harus ikutin gaya gaulnya si A. Contoh kita main sama si B, kita juga harus ikutin gaya si B, C, D, semua seperti itu. Nah, gini loh, lu mampu nggak jadi seperti itu? Gue pernah jadi orang fake, gue pernah jadi orang fake, karena gue pengen terlihat sama-sama seperti mereka. Jadi gue ngelakuin apapun ya pengen seperti mereka. Tapi apakah gue bahagia? Nggak ada. Kenapa? Saat gue lagi mau nongkrong atau segala macam, gue harus ada duit segini biar sama kayak mereka. Mereka biasanya tuh misalkan nonton, makan di tempat kayak gini. Kalau ketika gue main sama orang itu gue harus ada duit segini. Wah, sedangkan gue nggak ada. Gue maksain. Entah itu gue pinjam ke rentenir kayak gue jual ini, jual apa segala macam untuk demi bisa main sama orang-orang itu. Lo bahagia nggak? Enggak cuy. Beban lah yang ada. Beban yang ada. Harta benda habis, Cong. Jadi kalau misalkan teman yang kayak gitu, bukan kenyamanan yang dicari, bukan. Itu bukan sih kalau menurut gua. Itu tuh pertemanan yang toksik ya. Itu termasuk pertemanan yang toksik kalau menurut gua. Jadi pengen terlihat menter aja mungkin ya sampai ngejual sana sini. Janganlah. Ngapain sih lu pengen terlihat menter, harus nginin harga diri lu gitu kan, harus kayak memaksakan gitu. Kalau misalkan gua sekarang di circle gua gitu kayak lebih ke gue lagi nggak ada duit, gue lagi nggak mau nongkrong, udah sih gampang dari gue. Begitupun sebaliknya, kalau ketika dia nggak ada, ya udah ngapain sih lu ngambil duit kan dari gue. Saling membantu lah kalau kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak ya gue suka aneh sih yang ngeliat pertemanan kayak zaman sekarang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, dulu juga gue pernah di zaman seperti itu. Cuman gue ngasih saran di sini, sebelum lu terjerumus terlalu dalam, ya gue ingetin mending lu lihat lu temen lo kayak gimana daripada lu berjuang mati-matian buat orang itu, ternyata orang itu ngecewain gimana. Soalnya sayang juga, jadi waktu lu terbuang banyak sih demi orang-orang yang gak berharga buat lu kayak gitu. Terus kalau misalkan emang kalau mau lu ngetes teman-teman lu, mending dilihat lu gampang banget, lu ngetesnya dari uang sama pasangan aja. Udah itu. Uang lu dan bakal kelihatan oh temen gue ternyata uang dan cinta. Oh berarti temen gue ternyata nikung nih. Nah lu tinggal bedain aja deh. Nah kalau misalkan tikung menikung gini, masalah hubungan, hati-hati ketika lo bawa pasangan lo ke temen lo. Apalagi maksudnya temennya baru lah kayak gitu, lu belum tahu kayak gimana. Tapi ini konteksnya kalau misalkan lo udah pacaran ya. Tapi kalau misalkan lo masih gebetan atau kayak gimana, sah-sah aja. Lu nggak bisa marah atau kayak gimana, ya kan terserah dia gitu. Cuman kalau misalkan untuk udah pacaran, lu lebih hati-hati dan lu juga disitu berhak marah juga kok. Tapi kalau aku dulu pernah gini, itu pacaran sama teman satu kerja sih. Kayak gitu, terus dia diajak main kayak gitu-gitu, gue tanya tuh sama teman gue, enggak kok, ternyata temen aku yang nutupin, enggak kok. Terus tiba-tiba mungkin si ceweknya, si teman akunya itu ngerasa gak enak mungkin, terus dia langsung ngomong, tadi gue abis main sama si ini. Oh terus lu kenapa lu diem aja nggak ngomong? Aing nggak tahu, Aing harus bilang apa sama kamu? Oh lu menikmatin kayak gitu. Aing pernah sih berada di posisi itu. Iya, gue juga pernah ada di posisi kayak gitu, pernah di posisi kayak ditikung, pernah banget gitu. Jadi kayak gue percaya 100% sama teman gue tersebut gitu kan ya, sampai gue main bertiga apa segala macam gitu. Ternyata di belakang itu ya di saat gue lagi berantem sama mantan gue dulu, temen gue ya ngontek-ngontek kayak gitu. Cari celah di mana. Nah, jadi dia nanya-nanya gimana sih lu sama dia tuh paling gak sukanya apa sih? Nah, niatnya itu juga nih buat kalian yang punya teman terus nanya tentang kayak kekurangan apa sih sifat dan karakternya pacar lo, itu hati-hati karena dulu gue pernah kayak gitu. Gue pikir ya udah sih dia mau ngedengerin curhat gue nih, gue lagi galau, gue lagi lagi sedih-sedihnya. Dia nemenin ya, banget ya. Nemenin gue nangis 2 hari dia nemenin gue nangis. Gue curhat segala macam. Gue cerita lah karakternya dia gini. 1 hari gue pulang, ternyata itu tuh dijadiin poin buat dia, dijadiin poin dia buat deketin cowok itu. Ya jadi hal-hal yang si cowok gue suka dia lakuin. Hati-hati. Sekarang itu gue sebutnya bukan pelakor ya ngerebut lah kayak gitu. Hati-hati banget sekarang itu nggak kelihatan, mungkin nggak cuman kayak cewek ini kelihatannya nakal nih, suka rebut gini mungkin juga nyangkanya gue juga kayak gitu. Tapi kalian jangan lihat covernya aja, banyak kok yang baik-baik juga pada begitu. Hati-hati. Terkadang teman dekat adalah musuh terbesar kita loh.
harus gitu. dicatat. Jadi kalian nih bukan kalian harus membatasi, bukan gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyobain ya nggak apa-apa. Jadi kita cuman sharing aja kayak gitu, pengalaman yang udah gue rasain kayak gitu. Jadi kalian juga hati-hatilah kalau dalam berteman. Jadi terus kalau misalkan memang lu ada satu teman atau dua orang teman yang menurut lo dia sahabat gue gini yang emang udah lama banget, contoh kayak gue sekarang sama anak-anak gue, pertahanin. Ya pokoknya intinya pesan dari gue, sahabat yang benar tuh, teman yang benar itu nggak akan ninggalin lu di saat lu susah dan butuh. Di saat lu susah dia ada, di saat butuh dan dia pun ada. Itu yang namanya teman. Kalau yang namanya teman-teman abal-abal se-hello aja mah Banyak juga. Banyak, dan itu juga ya emang butuh sih teman-teman yang selo-selo kayak gitu juga. Cuman kalau misalnya untuk terlalu dalam, kalian untuk terlalu open main banget tentang kehidupan kalian dan keluarga kalian ataupun pasangan kalian, itu kalian harus lihat dulu orangnya seperti apa. Soalnya kali aja nanti dia nongkrong sama tongkrongan yang lain, malah kita yang diomongin, kemarin sih ini cerita-cerita gini. Itu mah udah rahasia umum gitu. Pasti banyak banget sih yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya, tapi alhamdulillah di antara kita sih nggak ada sih yang kayak gitu. Tapi di antara kita ini kalau misalkan ada salah satu orang yang salah, dia tuh salah bikin kesalahan, contoh Salah gue bikin salah. Nah, dia bikin salah, gue ini nggak mungkin ngediemin dia. Gue ini bakal ngomong hari ini tuh juga. Iya, hari itu juga di detik itu juga. Kalau aku tuh salah, lu jangan kayak gitu. Kalau temen yang benar itu bakal ngasih tahu di saat lu nggak benar. Ya, Bukan ngediemin lu. Iya dong, nggak mungkin ngediemin. Kalau temen yang benar itu bakal ngingetin, bakal maksudnya ngasih tahu kalau Koreksi misalkan juga. iya, jadi dia tuh kedepannya nggak akan kayak gitu lagi. Ya. Kalau misalkan orang itu diem aja, nggak ngasih tahu ketika lu salah, jadi orang itu pengen di atas lu. Dia pengen ngejerumusin lu. Yes. Bodo amat dia mau salah kayak mau enggak, bodo amat gua mah. Yang penting gua benar. Yang penting gua tahu apa yang dia lakuin itu salah. Sama aja lu nggak ngebantuin teman lu, sama aja lu ngejerumusin. Udah, intinya kayak gitu. Benar. Intinya kayak gitu. Tapi alhamdulillah gua sama siapapun. Bahkan maksudnya sama teman-teman yang baru saya hello pun dia selalu Lu salah, lu nggak boleh kayak dia gini. dia bukan ke kita aja kok, maksudnya dia ke semua orang juga kayak gitu. Kalau emang salah dia pasti tegur. Iya, gue pasti tegur. Begitupun kalau dia pun salah, kita juga yang pasti negur, karena gitu kan kita juga pasti selalu bikin salah, ya nggak sih? Iya, manusia itu tempatnya salah gitu. Tapi kan apakah kita mau salah terus? Kita yang udah tahu, kita yang udah tahu itu salah, kita sebenerin dong, ya nggak sih? Gak ada kompetisi dalam berteman kok, ya nggak sih? Benar. Kita kan kalau sama berteman kan nyari nyaman, nyarinya yang benar ya, yang salah dibenerin, jangan yang bener disalah-salahin kayak gitu. Intinya ya kayak gitu aja sih. Pasti banyak juga sih obrolan-obrolan kayak masalah pertemanan dihianatin. Banyak. Terus ada juga yang kayak main di belakang, kayak misalkan yang lu sampai gosipin kayak sampai itu banyak. Santet. Pernah kan? Oh iya, apa yang gimana tuh? Yang katanya lu didukunin pernah kan? Oh iya itu mah, ya yang didukunin itu gue pernah banget sampai gue didukunin. Iya, gue sama orang yang nikung gue itu, yang gue nikung itu gue kan emosi ya. Gue emosi. Follower yang udah lama di Instagram pasti tahu sih. Iya tahu sih siapa orangnya. Sampai gue waktu itu. Tapi itu benar kejadiannya. Oh itu benar banget kejadiannya. Jadi gini loh. Gue juga ngerasain maksudnya efek dampak negatifnya. Enggak, jadi kayak gini ya. Setelah gue tahu dia nikung dan bukti. Jadi gini loh. Gue kalau misalkan marah sama seseorang, gue nggak mungkin langsung marah ketika nggak ada bukti otentik. Iya benar. Lu kan kayak gitu kan? Iya. Kalau misalkan dari omongan orang, saksi orang, aduh mulut mah bisa bersilat, ya nggak sih? Mulut mah bisa aja ngomong A dilebih-lebihin. Tapi ketika ada bukti otentik, orang itu skakmat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Gue kalau misalkan ada yang gimana masalah sama gue selalu cari bukti. Ya, jadi dia mau ngelapor kayak gimana ya gue langsung kasih buktinya aja, mau ngapain lo? Tuh akhirnya dia minta maaf, dia ngaku, pertamanya dia sumpah Tuhan segala macem, dia nggak ngaku nggak ngaku gitu. Nggak yang nikung, kan nyambung nih, nggak ngaku segala macem. Akhirnya gue kirimin buktinya, dia baru ngaku. Gue up dong di story, kan gue bilang lagi, gue kalau apa-apa gue di story gitu kan. Gue marah-marah di story, terus gue sampai ngata-ngatain segala macam, sampai orang itu jadi gini loh. Kalau gue mah, kalau misal lu ada masalah sama gue, lu nggak enak sama omongan gue, lu mending ketemu gue deh. Mending ngomong jadi kayak gitu. Nggak usah main secara halus kayak gitu. Dan orang yang udah tahu gue dari dulu mungkin, atau yang udah tahu musuh gue yang itu, dia tuh main
Ya, pun, gitulah. kayak gitu. Nah udah singkat cerita itu beberapa minggu lah, beberapa minggu. Langsung bisa ketahuan kayak gitu ya? Iya, soalnya orang-orang ngeliat muka gue tua. Masa sih? Iya, ngeliat muka gue tua dan pokoknya seset kali rezeki lah. Susah gue ngelakuin ini kok, susah gue ngelakuin ini kok, susah banget demi Allah itu gue susah. Terus akhirnya gue juga berobat dong, bener nggak sih ini ada apa sih di gue Ya, gitu. maksudnya ya wajar lah kita Akhirnya nanya-nanya doang, gue nggak sama masalah, gue kayak berangkat ke sana. Itu gue sebenarnya nggak terlalu percaya sama hal kayak gitu, cuman gue juga harus ada ini Jaga-jaga. juga dong, jaga-jaganya juga. Ya gue di sana niatnya nggak cuma nggak ngebalikin ke dianya dia yang enggak, gue cuma pengen Dihilangin. ini gue ada apa sih gitu. Gue pengen nanya, oh langsung deh di situ, pernah punya musuh nggak cewek? Oh iya, kenapa? Iya, katanya dia sakit hati sama omongan gue. Jadi disitulah lidah tuh lebih tajam daripada pedang tuh di situnya coy. Jadi gue kalah kalau misalnya masalah itu. Oke, nggak apa-apa, gue bilang gue pengen dibersihin aja, apa yang dia kirim ke gue lepasin. Alhamdulillah setelah dari situ semuanya lancar selancar-lancarnya. Jangan kalian sampai main-main kayak gitu. Maksudnya kan lu pernah nggak mikir nggak sih nanti efek lu nanti pas tua, pas nanti lu dicabut nyawa itu kan susah banget tuh. Ya jangan deh main-main kayak aku gitu. nggak suka banget. Jadi kalau misalkan emang kayak gini, lu buat bacot deh, ada jotos deh sama gua. Tapi jangan main kayak gitu cuy. Lu kalau misalkan pengen balas dendam sama orang lain ya lu berdoa aja deh sama Tuhan, biar Tuhan aja yang ngebalas, lu jangan main dukun-dukun. Nah terus ada lagi nih yang kemarin juga, kasus yang kemarin kan yang sampai viral banget. Oh iya, sampai yang mutusin rezeki katanya ya. Iya sih, itu tuh si Nandar yang mungkin tahu yang klarifikasi di IG gua. Ya itu. Nah itu juga setelah, wah itu mah orangnya gila banget sih. Itu orang stres banget. Lebih jahat Lebih jahat daripada yang ini nih. Gue sampai bilang dia lebih jahat daripada musuh gua yang pertama. Yang sebelumnya. Gue kalau misalkan berteman itu gue tuh tulus, gue tuh sayang, gue tuh selalu bersyukur dengan orang yang mau berteman sama Ya. gue selalu gue tuh selalu kasih, ya udah lu baik sama gue bisa lebih baik sama lo, tapi kebaikan dia tuh palsu, kebaikan gue tuh tulus tapi dia tuh nothing tulus anjing. Dia kan nggak tulus ternyata sama gue, dia tuh pengen nyaingin gue nih, dari dia yang nggak punya apa-apa, dari dia yang nggak punya baju apa segala macam, gue buka-bukaan aja di sini biar semua orang tahu di sini. Make upnya, apanya, segala macam, gue ngeliat fisiknya juga banyak kekurangannya. Ini gue bukan ngejek ya, enggak. Tapi gue di sini kan, maksudnya gue udah nolongin dia, gue udah jahit dia, gitu kan. Gue tata ini anak, jadi gue kasihan. Apalagi dengan dia yang cerita keluarganya kayak gini, gitu kan. Dia bukan jadi dijadiin alasan buat iya, gue tuh nggak suka kalau misalnya malas makan keluarga. Ya gue kasihan dong liatnya, ya nggak sih. Gue urus, gue yaudah yuk tinggal sama gue. Barang gini. Oh, gue lama tuh gue urus. Berapa bulan tuh kira-kira? Soalnya pas gue jauh juga sih, gue aja denger ceritanya aja geram tau. Sampai hampir ada setengah tahun, 1 tahunan lah gitu. Tapi dia cerita ke orang, dia dijual sama gue. Dia dijadiin pembantu sama gue. Dijual dari mana? Toh jauh sebelum kenal sama gue dia tuh udah rusak duluan. Dia lebih rusak dia dibanding gue. Iyalah pasti. Dia bilang sama orang-orang, tolong aku di sini disiksa, gini disiksa apanya? Ya kalau ya disiksa dari apanya dulu. Lu kalau misalkan ngerasa disiksa, kenapa lu nggak lapor polisi aja? Dan dia bilang Kayak sama gitu. orang-orang kalau misalkan selama ini tuh tinggal sama Nur Siam ini dia yang biayain semuanya. What the fucking anjing? Gak percaya sih gue kalau dia ngomong kayak gitu. Padahal semuanya itu dari gue. Dia cuma bantu 1-2 kali doang. Tapi dia bilang sama orang-orang kayak gitu kan, gimana gua nggak emosi? Dia baru bantu 1 kali 2 kali aja udah ngomong kemana-mana, apalagi bener dia yang kayak gitu. Yang bikin gua enaknya, dia bilang sama semua orang kalau misalkan dia yang biayain semuanya selama ini. Ya gua nggak terima lah orang gua yang capek kerja gini dia yang bilang kayak tapi gitu. wajar sih, makanya sekarang Dia hidup nyari- dia susah, maksudnya kan susah berteman kayak gitu-gitu, soalnya kan bukan sama dia juga dia kayak gitu. Ternyata bukan sama gua aja. Karma sih, kalau menurut gue karma sih, kenapa dia sekarang susah berteman terus orang juga gak percaya lagi, karma sih. Sumpah. Makanya janganlah kalian kayak gitu-gitu sama orang tuh. Terus ya intinya kalau misalkan mau berteman sama orang tuh jujur, Gue nih selalu lu nekenin. ngomong aja, gue nggak sopan ya lu kayak gini kayak gitu Jadi gini, aja. maksudnya gue sih kalau misalkan sama anak-anak utamakan jujur. Mau sakit apapun, mau kayak gimana pun lu coba jujur. Karena yang namanya lu bohong, sekecil apapun lu kebohongan itu bakal jadi besar. Iya. Kayak gitu. Gue selalu apapun itulah, lu harus jujur aja.
nggak mungkin kok orang jujur langsung dibunuh. Ya nggak mungkin lah. Nah gue nggak suka sama si itu musuh gue yang kedua itu, dia tuh bukan penjilat gini loh. Gue lebih baik ketemu sama orang yang benci sama gue Depan langsung ngomong. depan langsung, dia nunjuk gue ngomong kasar ke gue, Ngata-ngatain kayak gitu ya. daripada dia bertopeng muka aduh ya Allah, muka halus, dia nangis enggak kok aku nggak ngerasa ngomong kayak gitu. Tapi katanya dia sempet pernah ngejelekin lu ke pacarnya katanya kayak gitu. Iya, wah itu ngejelekinnya parah. Aku tuh pengen keluar dari sini. Besokan aku tuh capek semuanya dari aku. Wah, gua baca itu Berarti bukan ke orang lain, dia ke pacarnya juga ngomong kayak gitu. Iya, ke pacarnya juga ngomong kayak gitu kan. Menurut gua langsung bilang dong sama pacar, lu tahu apa nih? Gua semua yang bayar. Gua bilang kayak gitu. Tapi kan susah ya kalau ngomong sama orang yang gak ada otaknya mah memang kayak gitu. Berarti sekali, dua nih, kali kayak bisa sekarang dia nangis gini. Sekarang gini ya, kalau misalnya emang beneran dia nyesel atau beneran dia minta maaf, dia nangis tapi dia sambil ngerokok, sambil duduk kayak gini, dia ngerokok sambil minta maaf. Duduk kayak gini. Duduk tuh ya, itu tulus nggak orang? Enggak. Dan besoknya dia tetap digelikin gua. Enggak. Dia minta maaf klarifikasi di Instagram pun agar IG-nya balik dan gak ada yang neror dia. Oh, banyak yang neror netizen. Banyak yang neror. Jadi dia itu minta maaf karena memang pengen Instagram itu balik. Jadi gitu. Jadi gua udah hilang respect banget sama orang Terus itu. mungkin minta maaf juga pengen dapat belas kasihan dari orang lain sih, kalau menurut gue kayak gitu. Jadi gue langsung gue nggak mau lagi ketemu orang Terus gue. gue gak sukanya tuh dari dia itu mukanya lugu banget. Ya lugu banget. Lugu Semua banget. orang nggak akan ada yang tahu, dan mungkin kalau misalkan orang yang baru ketemu dia denger cerita dia pasti Sedih. bakal tersentuh. Gue juga termasuk korbannya. Ternyata pas gue berantem sama tuh orang, banyak banget yang nge-DM sama gue tentang kehidupan dia. Jadi memang dia tuh udah bangsat dari dulunya kayak gitu. Dan udah singkat cerita dia tuh tiba-tiba kabur lah, entah kenapa, mungkin karena geram kali gua kan, karena udah kebongkar semua bukti otentik segala macamnya ada, dia mungkin geram dan dia malu mungkin ya, dia kabur. Udah kabur kayak gitu, ya udah gua sebelum itu dia tuh sempat kayak mandi di sumur kayak gitu sih. Oh, dia tuh Mandi Main dukun juga, juga. iya main dukun juga, sampai pas gua tidur, kan gua lagi dagang kan itu, pas gua lagi tidur tuh gua Tam sama Au, gua lagi tidur bareng bertiga, tiba-tiba kayak ada yang ngelempar pasir di kamar gua. Itu 2 minggu minimal gua nggak laku-laku. Wah, Demi Allah. tapi kenapa ya yang berurusan sama dia larinya ke dukun semua ya? Ya mungkin karena dia nggak berani ketemu gua langsung, padahal gua juga manusia. Kalau misalnya gua nih, kalau ketemu sama orang yang nggak gua suka, gua ngajak ketemu dia, yuk kita ngobrol baik-baik di sini 4 mata, ya nggak sih? Nggak mungkin juga gua ketemu lo, gua langsung hajar lo, nggak mungkin lah, sekarang zamannya hukum coy. Tapi mendingan jotos-jotosan ya Ih, daripada gua main dukun kayak gitu, sumpah gitu kan. Sekarang kan ada hukum, ngapain juga gue kayak main-main kayak gitu ya? Enggak lah, gila lu, gara-gara gue bertato gue langsung menjawab kan enggak. Iya. Yaudah kita duduk bersama, salahnya gue di mana, salahnya lo di mana, itu kita ngomong baik-baik, cari jalan tengahnya. Kayak gitu bukan main dukun, itu bukan mukarin masalah. Yang ada nanti tanggung jawab lu sama Tuhan. Yuhu, tanggung Kenapa? jawab lu nanti di akhirat gimana tuh? Kayak gitu. Nah, udah segitu aja dulu kali ya masalah pertemanan. Nanti kita Nanti gampang dilanjut lagi. nanti kita ngebahas tentang masalah percintaan mungkin. Nah, ini kita pertemanan dulu aja, karena teman-teman gue banyak yang toxic coy gitu. Kalian juga mungkin ya. Ya. Jadi sekian video dari kita, semoga kalian Terhibur. dapat kesan-pesannya juga dari kita. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kasar atau kayak gimana, mohon dimaklum ya guys. Jangan lupa Ya, terus yang bagusnya diambil, yang nggak bagusnya jangan diambil ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu juga ya promosiin ke channelnya aku. See you next time. Bye.